Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Confidentiality and Privacy Control. Nah, pada bab ini kita akan membahas dua prinsip penting dalam sistem andal menurut Trust Service Framework. Yang pertama yaitu menjaga kerahasiaan dan yang kedua itu melindungi privacy. Nah, selain itu kita juga akan membahas enkripsi, hashing, dan blockchain yang menjadi alat utama dalam menjaga keamanan informasi. Saya Nola Hadiatun Nabila dengan NPM 250130100013. Jadi, kita masuk ke materi yang pertama yaitu Protecting Confidentiality and Privacy. Jadi, setiap perusahaan itu pasti memiliki informasi yang penting. Contohnya seperti rencana strategis, rahasia dagang, informasi biaya, dokumen hukum, atau informasi penting lainnya. Kenapa ini semua penting? Karena berhubungan langsung dengan keunggulan kompetitif sebuah perusahaan. Jadi, dibutuhkan sebuah perlindungan untuk melindungi informasi sensitif ini dari akses dan pengungkapan yang tidak sah. Untuk melakukan perlindungan itu sendiri ada 4 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan informasi, kemudian mengenkripsi informasi, kemudian mengontrol akses terhadap informasi dan melatih karyawan agar dapat menangani informasi dengan benar. Kita masuk ke langkah yang pertama yaitu identifikasi dan klasifikasi informasi. Nah, langkah pertama adalah dengan mengetahui di mana informasi tersebut disimpan dan siapa saja yang memiliki akses. Proses ini memang memakan waktu dan biaya karena mencakup data digital dan fisik. Nah, setelah itu informasi harus diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepentingannya. Menurut kerangka kerja COVID 2019, proses klasifikasi ini adalah tanggung jawab pemilik informasi. Jadi, bukan hanya tim keamanan IT saja. Langkah yang kedua yaitu perlindungan dengan enkripsi. Enkripsi itu adalah alat yang sangat penting untuk menjaga keamanan data. Enkripsi itu digunakan untuk melindungi data saat dikirim melalui internet, melindungi data yang disimpan di website atau cloud, kemudian menghindari biaya besar akibat kebocoran data, dan lain sebagainya. Namun, enkripsi sendiri itu memiliki keterbatasan, di antaranya yaitu data harus dideskripsi saat diproses, kemudian tidak melindungi data saat ditampilkan di layar, dan tidak melindungi data saat dicetak. Karena itu, enkripsi sendiri harus dikombinasikan dengan kontrol lainnya. Kita masuk ke langkah yang ketiga yaitu pengendalian akses. Pengendalian akses ini dapat dilakukan dengan cara autentikasi atau verifikasi identitas dan otorisasi atau pemberian hak akses. Namun, perlindungan itu tidak hanya untuk data digital saja, tetapi berlaku untuk data fisik juga. Beberapa teknologi tambahan yang dapat dilakukan untuk perlindungan data. Yang pertama yaitu Information Right Management atau IRM. Ini tuh membatasi siapa saja yang boleh membuka file, kemudian apakah boleh dicetak, disalin atau diunduh file tersebut, kemudian bisa juga membatasi waktu akses. Nah, teknologi yang kedua yaitu Data Loss Prevention atau DLP. Ini tuh mencegah pengiriman email atau pesan yang berisi data sensitif. Yang ketiga ada digital watermark. Ini menjadi salah satu alat deteksi jika dokumen rahasia bocor ke internet. Dan kita masuk ke langkah yang terakhir yaitu training atau pelatihan. Jadi, perlu juga dilakukan training atau pelatihan terhadap karyawan karena training itu adalah kontrol yang paling penting.
Karena karyawan itu harus memahami informasi apa saja yang boleh dibagikan, cara menggunakan enkripsi, pentingnya logout dan screen saver, tidak menggunakan replay all sembarangan, tidak meninggalkan dokumen sensitif di meja dan lain sebagainya. Dengan dilakukannya pelatihan, karyawan itu bisa menjadi garis pertahanan utama sebuah perusahaan dalam menjalankan kerahasiaan dan privasi. Jadi kesimpulannya yaitu kerahasiaan dan privasi itu merupakan bagian penting dari sistem yang andal. Perlindungan itu dilakukan melalui identifikasi dan klasifikasi informasi, enkripsi, pengendalian akses, dan pelatihan karyawan. Keamanan informasi bukan hanya tanggung jawab tim IT, tetapi tanggung jawab seluruh organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Chandaning Tias dengan NPM akhir 019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peraturan privasi dan juga prinsip privasi yang berlaku untuk umum. Pasti kalian semua ini khawatir kan tentang perlindungan privasi individu. Nah, di sini nih pemerintah akhirnya membuat berbagai peraturan privasi. Nah, ada GDPR, Uni Eropa, dan undang-undang di Amerika Serikat. Nah, ini tuh salah satu privasi yang paling ketat adalah General Data Protection Regulation dari Uni Eropa. Nah, untuk ini tuh menetapkan denda yang sangat besar sehingga 4% dari pendapatan global perusahaan. Nah, dia akan terkena denda apabila yang pertama tidak mendapatkan izin dengan benar untuk mengumpulkan dan juga menggunakan data pribadi. Yang kedua, tidak dapat membuktikan bahwa organisasi telah melindungi privasi secara proaktif. Nah, untuk GDPR sendiri, dia tuh mempengaruhi keamanan organisasi, terutama dalam penanganan insiden karena organisasi itu harus melaporkan pelanggaran data kepada regulator dalam waktu 72 jam setelah ditemukan. Nah, di GDPR sendiri tuh ada hak-hak bagi individu yang ada 4. Yang pertama ada hak untuk melihat data pribadi yang dimiliki organisasi tentang mereka. Kedua, hak untuk memperbaiki data yang salah. Ketiga, hak untuk menghapus data pribadi. Dan yang terakhir adalah hak untuk menarik izin penggunaan atau pembagian data mereka. Nah, walaupun GDPR adalah peraturan Uni Eropa, tapi peraturan ini tuh berlaku untuk semua organisasi yang menyimpan data warga Uni Eropa, termasuk perusahaan untuk di seluruh dunia. Untuk peraturan privasi nah ini tuh ada nih peraturan privasi yang ada di Amerika Serikat selain GDPR. Nah, ada beberapa, ada CCPA, HIPAA, HITAGHALT, Gram Lex Billy ACI, maaf kalau salah. Nah, dan juga ada peraturan yang mewajibkan organisasi untuk melindungi data pribadi pelanggan, menjaga kerahasiaan informasi, dan juga menggunakan data secara bertanggung jawab. Selanjutnya, untuk prinsip privasi yang diterima secara umum atau Generally Accredited Privacy Principles atau GIPP. Nah, ini tuh kerangka kerja yang dibuat untuk membantu organisasi melindungi privasi informasi pribadi pelanggan. Nah, dia tuh memiliki 10 prinsip utama. Yang pertama ada manajemen. Nah, manajemen itu organisasi yang harus membuat kebijakan dan juga prosedur untuk melindungi informasi pribadi pelanggan, serta menunjukkan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Kedua ada pemberitahuan. Nah, organisasi di sini tuh harus memberitahu pelanggan mengenai data apa yang dikumpulkan, tujuan pengumpulan, dan juga bagaimana data akan digunakan. Dan selanjutnya ada pilihan dan persetujuan. Nah, di sini tuh organisasi tuh mendapatkan persetujuan pelanggan sebelum mengumpulkan dan juga menggunakan data pribadi mereka.
Keempat, ada pengumpulan data. Nah, di sini tuh organisasi hanya boleh mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan sesuai dengan tujuan. Yang kelima, ada penggunaan, penyimpanan, dan penghapusan. Nah, data pribadi itu harus yang pertama digunakan sesuai tujuan, disimpan selama yang kita perlukan saja, gitu. Dan juga dihapus secara aman jika tidak diperlukan lagi. Ketujuh, ada akses. Di sini pelanggan itu bisa mengakses data mereka dan juga memperbaiki data yang salah. Ketujuh, ada pengungkapan ke pihak ketiga. Nah, di sini tuh data itu bisa nih dibagikan ke pihak lain sesuai kebijakan privasi dan juga harus tetap dilindungi. Ke-8, ada keamanan. Ya, di sini tuh organisasi pastinya akan melindungi data yang dari kehilangan atau akses tidak sah ataupun kebocoran data. Yang ke-9, ada kualitas data. Nah, di sini tuh kualitas datanya itu maksudnya itu organisasi itu harus memastikan nih bahwa datanya itu akurat, lengkap, dan juga terbaru. Dan untuk yang terakhir adalah pemantauan dan penegakan. Nah, organisasi ini tuh harus nih memantau kepatuhan terhadap kebijakan privasi dan juga menangani keluhan pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Sasi Herlambang dengan NPM 3 digit terakhir 272. Di sini saya akan menjelaskan tentang enkripsi. Nah, di sini membahas tentang kontrol kerahasiaan data, di mana enkripsi menjadi fondasi utamanya. Secara sederhana, enkripsi adalah cara kita menyembunyikan pesan asli menjadi kode acak agar tidak bisa diintip oleh orang yang tidak berwenang. Untuk melakukan itu, kita membutuhkan dua hal, algoritma sebagai rumusnya dan kunci sebagai pembukanya. Enkripsi memastikan bahwa meskipun peretas berhasil mencuri data kita, mereka hanya akan melihat tulisan acak yang tidak berguna. Nah, tidak semua enkripsi diciptakan sama. Kekuatannya bergantung pada tiga hal. Yang pertama, panjang kuncinya. Kunci yang lebih panjang membuat pola kata sulit ditebak oleh komputer. Yang kedua, kualitas algoritmanya. Sebaiknya kita menggunakan standar industri yang sudah terbukti tahan terhadap serangan brute force, dan yang paling kritikal adalah bagaimana kita menyimpan kunci tersebut. Ibarat pintu brankas yang sangat tebal, jika kunci aslinya dicuri karena kita sembarangan menaruhnya, maka berkas tersebut tetap bisa dibuka dengan mudah. Nah, dalam praktiknya ada dua jenis sistem enkripsi, yaitu sistem simetris menggunakan satu kunci yang sama untuk mengunci dan membuka. Keunggulannya sangat cepat, namun sulit dalam mendistribusikan kunci secara aman. Di sisi lain, ada sistem asimetris menggunakan sepasang kunci publik yang boleh diketahui semua orang dan kunci private yang hanya disimpan oleh pemiliknya. Meskipun lebih lambat, sistem asimetris memecahkan masalah pengiriman kunci dan sering digunakan untuk tanda tangan digital serta pertukaran kunci awal yang aman. Yang terakhir, kita mengenal VPN. VPN berfungsi menciptakan jalur pribadi di tengah ramainya internet agar komunikasi data kita tetap rahasia. Saya Ricky Setiawati dengan NPM 250 130 137. Nah, yang selanjutnya itu adalah hashing. Apa sih hashing itu? Jadi hashing ini tuh mengubah data masukan seperti teks, file, atau angka dengan panjang berapapun menjadi rangkaian karakter dengan panjang yang tetap, yang dikenal sebagai ringkasan pesan atau hash. Yang dimana ini itu menggunakan algoritma satu arah yang deterministik. Nah, apa sih kegunaan hashing itu? Hashing itu digunakan untuk memverifikasi integritas data, kemudian mempercepat pencarian basis data, dan menyimpan kata sandi dengan aman. Nah, di sini ada tabel mengenai perbandingan antara hashing dan enkripsi. Nah, jadi hashing itu menggunakan input dengan ukuran berapapun menghasilkan output dengan ukuran yang tetap sama. Misalnya algoritma hashing itu SHA-256
menghasilkan hash 256 bit untuk masing-masing dokumen. Contohnya itu seperti berikut: dokumen 1 kalimat, dokumen 1 halaman, dan dokumen 10 halaman. Nah, kemudian untuk fungsinya itu fungsi satu arah, yang artinya itu tidak dapat dibalik atau diuraikan untuk memulihkan dokumen asli. Kemudian untuk enkripsi. Untuk enkripsi itu ukuran keluaran itu kira-kira itu sama dengan ukuran masukan. Misalnya, dokumen 1 kalimat menjadi dokumen terenkripsi 1 kalimat. Kemudian dokumen 1 halaman menjadi dokumen terenkripsi 1 halaman, dan dokumen 10 halaman menjadi dokumen terenkripsi 10 halaman. Dan kemudian ini itu fungsinya itu dapat dibalik, yang artinya itu dapat mendeskripsi teks sandi kembali ke teks biasa. Nah, kemudian ada tanda tangan digital. Jadi tanda tangan digital ini tuh merupakan mekanisme kriptografi yang mengautentikasi pesan atau dokumen digital dengan mengenkripsi hash data menggunakan kunci privat pengirim. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 12.4, di mana pembuatan tanda tangan digital itu adalah proses 2 langkah. Yang dimana pembuat dokumen itu pertama-tama menghasilkan hash dari dokumen atau file, dan kemudian mengenkripsi hash tersebut menggunakan kunci pribadinya. Nah, hash yang terenkripsi yang dihasilkan ini adalah tanda tangan digital, yang dimana itu memberikan jaminan tentang 2 hal penting. Yang pertama, bahwa salinan dokumen atau file itu belum diubah. Kemudian yang kedua itu siapa yang membuat versi asli dari dokumen atau file digital tersebut. Nah, dengan demikian tanda tangan digital itu memberikan jaminan bahwa seseorang itu tidak akan atau tidak dapat melakukan transaksi digital dan kemudian menyangkal telah melakukannya dan kemudian menolak untuk memenuhi kewajibannya dalam kontrak tersebut. Kemudian selanjutnya ada gambar 12.5, yang dimana ini itu menunjukkan bagaimana kedua fakta ini tuh bekerja bersama untuk memberikan non-repudiasi, yang dimana itu seorang pelanggan membuat pesanan pembelian dan tanda tangan digital untuk suatu pesanan. Kemudian pelanggan itu mengirimkan pesanan pembelian dan tanda tangan digital tersebut kepada pemasok bersama dengan informasi tentang algoritma hashing yang digunakan untuk membuat tanda tangan digital tersebut. Nah, kemudian pemasok itu menggunakan algoritma hashing yang disebutkan untuk menghasilkan hash dari salinan pesanan pembeliannya. Pemasok itu juga menggunakan kunci publik pelanggan untuk mendekripsi tanda tangan digital pelanggan. Nah, hasil dari deskripsi tanda tangan digital itu adalah hash. Nah, apabila jika pemasok itu berhasil menggunakan kunci publik pelanggan untuk mendekripsi tanda tangan digital pelanggan, maka hal itu membuktikan bahwa pelanggan memang membuat dan mengirimkan tanda tangan digital tersebut. Nah, hal itu juga membuktikan bahwa pelanggan itu pasti memiliki beberapa file atau dokumen yang pertama kali dihash dan kemudian dienkripsi menggunakan kunci pribadi pelanggan untuk membuat tanda tangan digital tersebut. Nah, apabila jika hash yang diperoleh dari deskripsi tanda tangan digital pelanggan itu cocok dengan hash yang dibuat dengan menjalankan salinan pesanan pembelian pemasok melalui algoritma hashing yang sama, maka hal itu membuktikan bahwa dokumen yang digunakan oleh pelanggan untuk membuat tanda tangan digitalnya adalah pesanan pembelian yang sekarang dimiliki oleh pemasok. Selanjutnya, sertifikat digital dan infrastruktur kunci publik. Nah, apa sih sertifikat digital itu? Sertifikat digital itu merupakan suatu dokumen elektronik yang mengikat kunci publik dengan identitas suatu entitas, seperti orang, organisasi, atau perangkat. Nah, fungsinya itu sebagai paspor digital untuk memverifikasi kepemilikan. Ini itu dikeluarkan oleh otoritas sertifikat atau
CA terpercaya, yang dimana sertifikat ini itu memastikan komunikasi yang aman, kemudian autentikasi dan mencegah peniruan identitas dalam infrastruktur kunci publik atau PKI. Nah, selanjutnya otoritas sertifikasi. Apa sih otoritas sertifikasi atau CA? Itu adalah suatu entitas pihak ketiga terpercaya dalam infrastruktur kunci publik, yang dimana ini tuh memverifikasi identitas dan menerbitkan sertifikat digital, yang dimana sertifikat ini itu mengikat kunci publik ke suatu entitas seperti situs web atau pengguna, yang memungkinkan pihak-pihak untuk memverifikasi identitas secara aman dan mengenkripsi komunikasi. Nah, yang terakhir, infrastruktur kunci publik. Itu adalah suatu kerangka kerja yang komprehensif yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, dan prosedur yang dibutuhkan untuk membuat, mengelola, mendistribusikan, menggunakan, menyimpan, dan mencabut sertifikat digital dan juga pasangan kunci publik. Nah, di sini itu infrastruktur kunci publik ini tuh memastikan komunikasi yang aman, autentikasi, dan integritas data di seluruh jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra dengan NPM terakhir 030 akan menjelaskan tentang blockchain. Nah, di sini blockchain adalah buku besar yang terdistribusi dari dokumen yang di-hash dengan salinan yang disimpan di komputer. Karakteristik penting dari blockchain adalah blockchain ini tidak dapat diubah secara sepihak oleh pihak manapun. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mencegah manipulasi data sepihak dan mencegah pengeluaran ganda mata uang kripto. Selanjutnya yaitu peran hashing dalam menciptakan blockchain ada 3 langkah. Yaitu yang pertama pembuatan root hash. Jadi dokumen akan dikumpulkan dalam satu kelompok, lalu di-hash satu persatu, kemudian dipasangkan, dan di-hash kembali hingga menghasilkan satu root hash tunggal untuk seluruh blok. Nah, root hash sendiri adalah sebuah solusi untuk meringkas seluruh data menjadi satu sidik jari digital tunggal. Nah, langkah keduanya yaitu proses mining, yaitu proses validasi blok menggunakan 3 input. Yang pertama nonce atau sebuah angka acak, lalu root hash blok saat ini, dan root hash blok sebelumnya. Tujuannya yaitu menemukan nilai hash yang dimulai dengan jumlah angka 0 tertentu sesuai kesepakatan jaringan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, distribusi. Nah, blok yang sudah tervalidasi ditambahkan ke rantai atau chain dan salinannya disebarkan ke seluruh peserta dalam jaringan. Nah, dalam root hash ini, jika satu karakter saja berubah pada dokumen di dasar piramida, perubahan itu akan merambat naik dan mengubah semua hash di atasnya, hingga akhirnya root hash di puncak menjadi berbeda. Nah, pada proses mining, meskipun seseorang berhasil meretas dan mengubah data pada satu komputer atau melakukan mining ulang, data tersebut tidak akan cocok dengan salinan yang dipegang oleh peserta lain di jaringan. Nonce sendiri adalah singkatan dari number used once atau angka yang digunakan sekali. Dalam proses mining nonce adalah variabel yang harus dipecahkan oleh komputer. Protokol blockchain biasanya menetapkan aturan bahwa hash block harus dimulai dengan jumlah angka 0 tertentu. Seperti 6 angka 0 di depan, karena root hash, transaksi, dan hash block sebelumnya sudah tetap atau tidak bisa diubah.
maka satu-satunya angka yang bisa dimanipulasi oleh miner adalah nonce. Miner akan mencoba memasukkan angka 1 lalu mengecek hasil hashnya. Jika tidak dimulai dengan 6 angka 0, maka selanjutnya akan mencoba angka yang nomor 2, lalu yang ketiga, dan seterusnya hingga beberapa kali, sampai menemukan angka dan menghasilkan hash dengan format yang tepat. Tanpa root hash, kita tidak bisa memverifikasi ribuan dokumen dengan cepat. Tanpa nonce, proses mining akan terlalu mudah, sehingga siapapun bisa mengubah data dan memvalidasi ulang blok dalam sekejap. Nah, upaya manipulasi data pada sebuah komputer tidak akan mengubah keseluruhan sistem, karena perubahan tersebut hanya akan berdampak pada salinan lokal di perangkat tersebut, atau salinan asli di perangkat tersebut. Nah, dalam jaringan blockchain, setiap peserta memegang salinan identik dari seluruh buku besar. Oleh karena itu, jika terdapat satu salinan yang tidak selaras dengan mayoritas salinan lainnya, sistem dapat langsung mendeteksi adanya upaya perubahan data secara sepihak. Karakteristik distribusi data yang menjadi fondasi terciptanya jejak audit yang aman dan terpercaya. Meskipun sistem ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi, kemahiran audit trail sepenuhnya bergantung pada ketepatan implementasi teknisnya. Sebagaimana enkripsi yang menjadi tidak akan berguna akibat kesalahan konfigurasi. Implementasi blockchain yang salah akan dapat menghasilkan catatan yang tidak akurat atau rentan terhadap serangan. Oleh karena itu, peran auditor dalam sistem informasi ini diperlukan untuk memastikan hashing berjalan sesuai standar, lalu memverifikasi bahwa setiap blok saling terhubung dengan benar tanpa celah keamanan, lalu yang terakhir memastikan operasional blockchain berfungsi sebagaimana mestinya untuk menjamin transparansi data. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai penjelasan dari rekan-rekan saya yaitu mengenai betapa pentingnya perlindungan kerahasiaan atau confidentiality dan privacy sebagai prinsip dasar keandalan sistem dalam sebuah organisasi. Rahasia ini berfokus pada pengamanan kekayaan intelektual seperti rencana strategis dan rahasia dagang. Sementara privacy menitikberatkan pada perlindungan informasi pribadi milik pelanggan, karyawan, serta mitra bisnis dari akses yang tidak sah. Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi harus menerapkan 4 tindakan utama, yang meliputi identifikasi dan klasifikasi informasi berdasarkan nilai, penggunaan enkripsi untuk melindungi data saat disimpan maupun dikirim, lalu penerapan kontrol akses fisik dan digital melalui perangkat lunak seperti IRM, serta pemberian pelatihan yang memadai bagi karyawan agar dapat menangani data sensitif. Selain dari aspek teknis, dokumen ini juga menyoroti kerangka kerja regulasi seperti GDPR Uni Eropa dan GAPP yang memberikan panduan komprehensif mengenai praktik terbaik perlindungan privasi, termasuk prinsip manajemen, pemberitahuan, serta persetujuan eksplisit dari individu. Penggunaan teknologi canggih seperti hashing, tanda tangan digital, dan blockchain sebagai sarana untuk memastikan integritas data dan menciptakan audit trail yang tidak dapat diubah. Pada akhirnya, perlindungan terhadap kerahasiaan dan privasi ditegaskan bukan hanya dari masalah teknisi IT, melainkan tanggung jawab manajerial untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan, sanksi hukum, dan risiko pencurian identitas.